Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4511. Porter mengangguk, lalu menatap pelatih lain, dan bertanya kepadanya, "Tahukah kamu mengapa saya tidak mengizinkan anggota Istana Wanlong menggunakan obat-obatan terlarang?" Pelatih lain menangis dan berkata, "Bawahan tahu, meskipun obat terlarang sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, esensinya adalah untuk menarik potensi tubuh manusia. Ini memiliki efek samping yang besar pada pengguna itu sendiri, kerugiannya melebihi manfaatnya." Porter menatapnya, menunjuk ke Jamisan yang ketakutan, dan bertanya lagi, "Meskipun kamu telah diusir dari Istana Wanlong, bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi anggota Istana Wanlong. Semua anggota grup ini bangga, tapi kamu justru rela merosot dan mengorbankan hidupmu untuk sampah semacam dia." Pelatih lain mengaku dengan sakit kepala dan air mata, "Tuan, bawahan ini bingung untuk sementara dan rakus akan keuntungan. Saya dibujuk oleh anjing tua ini dan menjadi pelatih triad. Bawahan ini malu pada tuan dan saudara-saudari yang tak terhitung jumlahnya di Istana Wanlong. Tolong hukum saya, tuan." Porter berkata, "Kamu bukan lagi anggota Istana Wanlong. Apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan Istana Wanlong. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa kamu malu pada Istana Wanlong." Porter memandang Charlie, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, meskipun orang ini bukan lagi anggota Istana Wanlong, dia pernah bertugas di Istana Wanlong. Dia tidak memiliki mata dan menyinggung Anda. Bawahan tidak akan lepas dari tanggung jawab. Jadi Tuan Wade yang memutuskan bagaimana menghukumnya." Kata-kata Porter membuat semua orang fokus pada Charlie lagi. Pada saat ini, orang-orang ini mengerti mengapa Charlie tidak menganggap serius Jamisan sepanjang waktu. Ternyata dia adalah bos besar yang sebenarnya. Bahkan Porter, yang terkenal dan berkuasa di seluruh dunia, harus menyebut dirinya bawahan di depannya. Sudah jelas apa artinya ini. Artinya semua orang di Istana Wanlong, termasuk Porter, sebenarnya setia dan patuh kepada Charlie. Jamisan tua yang seperti rubah langsung mengerti siapa yang telah dia singgung hari ini. Yang dia singgung hari ini ternyata adalah master sebenarnya dari Istana Wanlong. Dia berlutut hampir seketika, menamparkan dirinya sendiri, dan menangis kepada Charlie. "Tuan Wade, saya menyinggung Anda hari ini karena kebutaan saya. Tolong jangan ambil hati pada tulang tua yang akan tenggelam ke dalam tanah." Charlie tersenyum. "Tidak, kamu bukan tulang tua, kamu anjing tua." Ketakutan di hati Jamisan telah menghancurkan semua kemarahan dan penghinaan di dalam hatinya. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. "Kamu benar, aku memang anjing tua." Seekor anjing tua yang menggonggong dan berteriak, "Aku mohon, demi usiaku, tolong maafkan aku kali ini." Charlie mencibir dan berkata, "Kamu tadi ingin membunuhku dan sekarang kamu berlutut dan mengatakan kamu adalah anjing tua. Kamu ingin aku melepaskanmu. Kalau aku, Charlie, sangat mudah berbicara. Apa yang akan saya lakukan untuk meyakinkan orang lain?" Seluruh tubuh Jamisan gemetar, menangis dan berkata, Aku memamerkan lidahku. Aku tidak punya niat jahat." "Oh," Charlie mendengus dan berkata, "Ternyata kamu memamerkan lidahmu. Tadi, apa yang kamu ingin pelatih lain lakukan?" "Oh, ya, kamu memintanya membuka mulutku dan merobek lidahku, kan?" Jamisan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, dan dia tergagap. Aku hanya bicara omong kosong. Tidak, itu omong kosong." Charlie melambaikan tangannya. "Jamisan, tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu adalah seorang anjing tua. Kamu menggunakan pengalamanmu untuk menganalisis peristiwa hari ini. Apakah kamu pikir dengan berlutut dan memohon beberapa patah kata padaku, aku akan mempermalukan dirimu? Apa masalah ini bisa berlalu seperti ini? Kamu sudah kemana-mana bertahun-tahun. Pasti ada beberapa orang yang berlutut memohon padamu. Bagaimana kamu melakukannya?" Melihat ekspresi dingin Charlie, Jamisan segera mengerti bahwa dia tidak akan bisa selamat dari malapetaka. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Charlie sambil menangis, "Tuan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya, agar kamu bersedia mengangkat tanganmu tinggi-tinggi?" Charlie mengangkat alisnya, dan berkata dengan enteng, "Sangat sederhana, aku ingin memperlakukanmu dengan caramu sendiri." Bab 4512.
Jamisan sangat ketakutan dengan kata-kata Charlie sehingga dia hampir terkena serangan jantung di tempat. Menurut kata-kata kejam yang baru saja Charlie ucapkan, dia akan membalasnya dengan caranya sendiri. Dia akan merobek mulutnya dan merobek lidahnya. Tubuhnya mungkin tidak kuat menanggungnya. Bahkan jika bisa, setelah melalui semua ini, dia takut kehilangan setengah hidupnya. Memikirkan hal ini, dia ketakutan, mencengkeram dadanya, menahan rasa sakit yang parah di hatinya. Menangis dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya semakin tua, saya tidak tahan." Charlie tersenyum, dan berkata dengan santai, "Oh, tidak apa-apa, kalau kamu tidak tahan dengan lemparan, kamu bisa mati saja di sini. Aku tidak peduli kamu hidup atau mati." Mata Jamisan bengkak karena menangis. Dia berlutut dan bersujud kepada Charlie. Dia meratap, "Tuan Wade, saya menyadari kesalahan saya, tolong angkat tangan Anda tinggi-tinggi." Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan dingin, "Berhenti bicara." Setelah itu, Charlie melihat ke arah pelatih lain yang sedang berlutut. Dia berkata dengan ringan, "Karena kamu pernah menjadi anggota Istana Wanlong, aku dapat membiarkanmu kultivasimu. Tetapi ini bergantung pada bagaimana kamu bersikap." Ketika pelatih lain mendengar ini, dia terkejut sesaat. Dia menatap Jamisan, dan berteriak dengan marah, "Jamisan, kamu anjing tua yang menyesatkanku." Setelah itu, dia segera bergegas, menjepit kepala Jamisan dengan kedua tangan, dan menarik mulut Jamisan dengan kasar dengan kedua tangan. Jamisan menjerit kesakitan, tapi pelatih lain tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dia terus mengulurkan tangannya untuk merobek lidahnya. Wajah Marianne menjadi pucat ketakutan. Dia berkata kepada Charlie, "Charlie, dia akan membunuhnya." Charlie menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pelatih lain, "Lupakan saja. Biarkan lidahnya, dia akan membutuhkan saat berlutut dan menggonggong seperti anjing." "Patuhi." Pelatih lain menyingkir dengan hormat, lalu berlutut lagi. Saat ini, Jamisan sudah tidak lagi berani memerintah dan mengendalikan kehidupan. Dia berlutut, darah menetes dari sudut mulutnya seperti badut, dan dia tidak bisa menahan tangis sepanjang waktu. Dia telah melakukan hal kejam semacam ini kepada banyak orang, dan ini pertama kalinya dia merasakan sendiri. Meskipun Marianne memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya untuk ditanyakan kepada Charlie, pada saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. "Charlie, apa ini tidak berlebihan untuk seorang lelaki tua?" Charlie berbalik, menatapnya dan berkata dengan serius, "Nona Marianne, jangan lupa. Ini yang ingin dia lakukan padaku, dan dia juga menginginkan hidupku. Kalau aku dalam situasi ini, aku yang berlutut di depanmu seperti dia sekarang, mungkin saya akan mati di depanmu. Sekarang saya hanya memberinya sedikit warna, yang masih memberinya diskon besar. Saya pikir saya tidak berlebihan. Sebaliknya, dia seharusnya berterima kasih atas belas kasihan saya." Jamisan juga buru-buru berkata dengan samar, "Nona Marianne, kamu, Tuan Wade benar. Tuan Wade berbelas kasih dan menyelamatkan hidupku." Pada saat ini, pertahanan psikologis Jamisan telah benar-benar runtuh. Dia hanya memiliki satu pemikiran sekarang, yaitu tidak peduli berapa banyak dia membayar dan berapa banyak martabat yang dia bayarkan. Dia harus bertahan hidup. Marianne sedikit terkejut. Dia mengerti logika yang mendasari kata-kata Charlie. Dan dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan kata-kata Charlie. Jika Jamisan berkuasa saat ini, maka Charlie pasti tidak akan bisa bertahan. Sebagai perbandingan, Charlie memang sangat manusiawi. Pada saat ini, Charlie memandang Jamisan, dan berkata dengan ringan, "Ada banyak orang yang ingin membunuhku, Charlie. Meskipun beberapa dari mereka sudah mati, beberapa masih hidup. Aku, Charlie, tidak akan pernah kamu barusan. Kalau saya ingin membunuh orang lain, saya biasanya meninggalkan cara baginya untuk bertahan hidup. Sekarang kamu ingin bertahan hidup, saya dapat memberi kamu kesempatan. Tapi itu tergantung pada apakah kamu dapat memahaminya." Jamisan sangat bersemangat. Dia tidak lagi peduli dengan rasa sakit yang parah. Dia tidak berhenti mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik." Charlie berkata dengan ringan, "Pertama-tama, saya ingin kamu menghabiskan semua kekayaanmu. Sumbangkan semua asetmu ke organisasi amal. Kamu tidak dapat menyimpan 1 sen pun." Meskipun Jamisan merasa tertekan, dia tahu bahwa jika dirinya kehilangan uang, dia masih dapat menghasilkan lebih banyak. Tapi kalau kehilangan nyawa, dia akan kehilangan segalanya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, saya menerima."
Bab 4513. Charlie berkata lagi. Kedua, semua bawahanmu sudah tahu identitasku. Aku orang yang relatif rendah hati, dan tidak suka identitasku bocor. Masuk akal kalau semua orang-orangmu harus bungkam. Begitu Charlie mengatakan ini, semua anak buah di tempat kejadian ketakutan setengah mati. Banyak orang ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, sosok di pintu melemparkan kembali semua orang yang ingin lari. Berdiri di pintu adalah prajurit bintang 5 dari Istana Wanlong. Porter memintanya menjaga pintu untuk memastikan tidak ada yang bisa keluar. Dengan dia sendirian, semua bajingan ini tidak memiliki kesempatan melarikan diri sama sekali. Banyak dari mereka yang terluka parah akibat pukulan begitu mereka berlari ke pintu. Charlie berkata dengan dingin saat ini, siapapun yang berniat melarikan diri akan ditembak mati. Begitu kata-kata ini terlontar, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Lebih dari 100 anggota Triad berlutut sambil menangis dan memohon belas kasihan. Charlie melihat sekeliling dan berkata dengan keras, aku sudah mengatakan, aku bisa memberi jamisan kesempatan hidup, dan aku juga bisa memberi kalian kesempatan hidup. Tapi kalau kalian tidak menghargainya, jangan salahkan aku, Charlie, karena bersikap kasar. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka diam dan tidak berani berbicara. Charlie berkata saat ini, saya akan mengatur agar kalian semua naik kapal malam ini. Kalian semua akan pergi ke Suriah untuk berkontribusi di Istana Wanlong. Jika kalian berperilaku baik, saya akan melepaskan kalian kembali dalam 10 tahun. Namun, jika ada yang berniat melarikan diri, kalian akan ditembak dan terbunuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menangis dengan sedihnya. Pergi ke Suriah sebagai kuli selama 10 tahun. Para gangster yang biasanya menggertak dan menguasai pasar ini, bagaimana mereka bisa menanggung kesusahan semacam itu? Terlebih lagi, begitu mereka meninggalkan Hong Kong, mereka bahkan tidak dihitung di bawah komando Istana Wanlong. Istana Wanlong memiliki puluhan ribu anggota. Itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka kalahkan secara acak. Pada saat itu, mereka akan menjadi budak untuk ditindas. Charlie tidak melihat tanggapan dari kerumunan. Jadi dia berkata kepada Porter, Porter, karena kamu sudah memberi mereka kesempatan bertahan hidup, tetapi mereka tidak menerimanya. Bunuh mereka semua. Jangan ada yang terlewatkan. Porter mengangguk tanpa berpikir. Bawahan patuh. Kali ini, para gangster ketakutan setengah mati. Mereka bersujud satu persatu dan terus menangis, menunjukkan sikap menerima. Melihat mereka yakin, Charlie bertanya pada Porter, ada berapa banyak orang Istana Wanlong di sini? Porter menjawab, kembali ke Tuan Wade. Total 180 tentara Istana Wanlong sudah datang. Sebagian mereka bersembunyi di dekat rumah anggota inti geng besar Hong Kong. Mendengar ini, Jamisan semakin ketakutan. Ternyata Istana Wanlong telah menyiapkan penyergapan untuk memasukkan semua anggota inti geng-geng besar Hong Kong. Apa ini? Charlie sudah menjadi penguasa Istana Wanlong. Mengapa dia masih menginginkan geng di Hong Kong yang sempit ini? Pada saat ini, Charlie memandang Jamisan dan berkata, Jamisan, kamu semakin tua. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Suriah dengan cara yang lebih manusiawi. Aku akan membiarkanmu terus menjadi penguasa sekte Triad di Hong Kong. Ketika Jamisan mendengar ini, dia bersujud dengan heran dan berkata, terima kasih Tuan Wade atas kebaikan Anda. Terima kasih Tuan Wade atas kebaikan Anda. Charlie mencibir dan berkata, aku punya tugas untukmu. Jamisan buru-buru berkata, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Charlie berkata, saya ingin kamu mengumpulkan 10 miliar dolar AS untuk Istana Wanlong dalam 10 tahun ke depan. 10 miliar. Jamisan merasakan halilintar dan berteriak, Tuan Wade, semua aset saya bertambah hingga maksimum 100 juta dolar AS. Dan Anda meminta saya menyumbangkan semuanya. Bagaimana saya bisa menyetorkan 10 miliar dolar dalam 10 tahun? Charlie menunjuk ke Rudy di sampingnya dan berkata dengan ringan, kamu masih memiliki anak yang berbakti. Bab 4514. Pada saat ini, Rudy, meskipun kakinya lemah karena ketakutan, masih memiliki pemikiran keberuntungan di dalam hatinya. Yaitu Charlie akan membunuh Jamisan hari ini, atau membawa Jamisan ke Suriah. Tuhan tahu berapa banyak rambut Rudy yang hilang selama bertahun-tahun untuk menyingkirkan Jamisan. Meskipun dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar Hong Kong, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyingkirkan Jamisan. Di tempat sekecil Hong Kong, ada puluhan ribu anggota Triad. Jika mereka ingin memisahkan diri dengan Rudy, Rudy tidak akan bisa menjaganya sama sekali. Terlebih lagi,
dia memiliki banyak sejarah hitam di tangan Jamisan. Jika Jamisan disingkirkan, dia adalah pemenang terbesar. Adapun pemukulan yang diderita anaknya hari ini, bisa diabaikan. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa Charlie tidak berniat melepaskannya. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun, bukan hanya akan menyedot semua asetnya, namun bahkan keuntungan masa depannya akan diambil di muka. Dia berkata dengan ketakutan, "Tuan Wade, aku tidak menyinggungmu." Charlie bertanya balik, "Tidak menyinggungku. Putramu ingin membunuhku hari ini, dan kamu meminta Jamisan membunuhku. Kalian ayah dan anak menginginkan hidupku. Katakan padaku, kamu tidak menyinggung perasaanku." Aku. Rudy kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan berkata dengan panik, "Tuan Wade, bahkan jika aku benar-benar menyinggungmu, kamu sudah membuka mulutmu, meminta 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Ini hampir 80 miliar dolar Hong Kong." Charlie berkata dengan dingin, "Apakah aku berbicara denganmu?" Ini, Rudy terdiam beberapa saat. Dengan wajah sedih, dia berkata, "Apa perbedaan antara apa yang kamu inginkan dari Jamisan dan apa yang kamu inginkan dariku?" Charlie memandang Jamisan, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mendengar dia? Anak baptismu melihat kamu kehilangan kekuatan, dan bahkan tidak repot-repot memanggil ayah baptis. Jangan lupa, kamu jatuh ke tanganku hari ini sepenuhnya karena dia." Jamisan sangat membenci Rudy. Jika Rudy tidak meminta bantuannya, dia tidak akan menyinggung Charlie, penguasa sebenarnya dari Istana Wanlong. Itu semua karena Rudy, sehingga dia jatuh ke dalam masalah ini. Dan Rudy masih ingin mengesampingkannya. Memikirkan hal ini, Jamisan mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara dingin, "Rudy, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Saya merasa terhormat karena Tuan Wade mengampuni nyawa anjing saya. Tunggu saja. Selama saya, Jamisan, memiliki napas, tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Rudy sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan marah, ayah baptis. Aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Dan kejadian hari ini, kamu tidak bisa menyalahkanku sendirian." Jamisan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan kamu. Tuan Wade sudah mengatakan, ingin mendapatkan 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Dan saya akan meminta kamu membayar uang ini. Kalau kamu tidak menyetor dalam 1 tahun, saya akan mengambil hidupmu." Rudy hampir pingsan, menangis dan berkata, "Ayah baptis, kamu membunuhku. 1 miliar dolar setahun. Kamu mungkin akan membunuhku sekarang." Jamisan memandang Charlie, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, Anda hanya perlu memberi saya satu kata. Saya akan membunuh bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu punya banyak anak buah, dan dia hanya ada putranya. Kamu bisa membunuhnya kalau mau. Apa hubungannya denganku?" Jamisan tiba-tiba menyadari, dan segera berkata kepada semua anak buahnya, "Saudaraku, hari ini semua orang menderita malapetaka. Semua karena Rudy ini. Sekarang dia bertingkah seperti bajingan dan ingin melepaskan tanggung jawab. Ayo kita singkirkan dia bersama. Lepaskan kebencian di hati kalian." Oke. Ketika semua orang berpikir bahwa mereka akan segera dikirim ke Suriah, mereka penuh dengan keluhan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Mendengar kata-kata Jamisan, semua orang tampak seperti zombie yang langsung aktif. Segera menuju Rudy, ingin mencabiknya hidup-hidup. Rudy ketakutan. Dia berkata, "Tuan Wade, tolong maafkan saya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Saya setuju semuanya." Bab 4515. Charlie mengerutkan kening dan bertanya balik, "Apa bedanya bagi saya kalau kamu setuju atau tidak? Saya tidak mengatakan kamu harus membayar uang. Ayah baptismu yang mempercayakan tugas ini kepadamu. Kalau kamu setuju, kamu bisa sepakat dengan ayah baptismu." Rudy sangat yakin. Dia tahu bahwa Charlie secara langsung memperlakukan ayah baptisnya Jamisan sebagai sarung tangan hitam. Di masa depan, ayah baptis Jamisan pasti akan melakukan pekerjaan kotor meminta uang, dan dia tidak ada hubungannya dengan Charlie. Memikirkan hal ini, hatinya hancur dan mencela Charlie sebagai iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. 10 miliar dolar dalam 10 tahun, ini langsung membuatnya kering. Memikirkan hal ini, dia menangis dan memohon kepada Charlie, "Tuan Wade, tolong turunkan jumlahnya. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun terlalu banyak. Saya tidak mampu membelinya sama sekali. 5 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Saya tidak punya pertanyaan." Charlie berkata,
Rudy, saya sudah menyelidiki situasimu sebelum saya datang. Aset atas namamu sekarang berjumlah setidaknya 60 hingga 70 miliar dolar Hong Kong. Bisnismu berjalan sangat baik, keuntungan bersih tahunan juga bagus. Ada miliaran dolar Hong Kong. Bukan masalah besar memberikan 1 miliar dolar AS kepada ayah baptismu setiap tahun. Walaupun kamu mengeluarkan uang itu, kamu masih bisa hidup dengan baik. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar dan berkata dengan suara dingin, "Jadi saya menyarankan, jangan menjadi pelit. Uang adalah hal yang baik, tetapi di hadapan kehidupan, uang tidak begitu penting." Ketika Rudy mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie tidak akan membuat dirinya merasa lebih baik. 10 miliar dalam 10 tahun, sepertinya tidak bisa dihindari. Kalau tidak, Jamisan yang penuh amarah bisa membunuhnya tanpa Charlie bergerak. Charlie berkata kepada Jamisan lagi saat ini, "Jamisan, mulai sekarang, kamu menjadi manajer penggalangan dana Istana Wanlong. Kamu bertanggung jawab mengumpulkan dana untuk Istana Wanlong. Tapi saya sarankan kamu hanya menempatkan saluran penggalangan dana dari anak baptism saja. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, aku tidak akan pernah berpangku tangan jika ada bawahanmu yang menolak mematuhi perintahmu, atau jika seseorang ingin membunuhmu." Jamisan tahu bahwa Charlie akan menghidupi dirinya. Kalau tidak, begitu dia kehilangan kendali atas Triad, atau jika Rudy mempekerjakan seseorang untuk melawan, dia khawatir dia akan sangat sulit untuk menolak. Dengan kata-kata Charlie, setidaknya anggota Triad tidak berani melakukan apapun pada dirinya. Dan Rudy bahkan tidak berani melakukan apapun padanya. Tentu saja, ini dengan dasar dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ini juga berarti bahwa dia tidak boleh mengandalkan Istana Wanlong untuk menggertak orang lain. Namun, itu sudah cukup baginya. Dengan pelajaran mendalam hari ini, bahkan jika dia diminta menjadi terkenal di masa depan, dia tidak akan berani menjadi terkenal lagi. Rudy sudah putus asa. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, bahkan jika dia ingin memisahkan diri dari Jamisan, itu tidak mungkin. Jika ini terjadi di masa lalu, paling buruk dia akan menghabiskan sejumlah besar uang dan mempekerjakan seseorang untuk melawan Jamisan sampai mati. Paling buruk, dia akan meninggalkan Hong Kong dan berkembang di tempat lain. Setidaknya dia bisa menyimpan sebagian besar asetnya. Tapi sekarang, Jamisan ingin mengumpulkan dana untuk Istana Wanlong. Dan dengan dukungan Istana Wanlong, jika dia bertarung sampai mati dengannya, Istana Wanlong tidak akan pernah berpangku tangan. Terus terang, Charlie telah membuat serangkaian rantai sekarang. Dan rantai-rantai ini terhubung satu demi satu. Dan dia telah sepenuhnya menentukan dirinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mencoba yang terbaik untuk menggalang dan..." Charlie berkata dengan dingin, "Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Apakah kamu berbicara denganku? Apakah aku meminta uang darimu?" Ya, Rudy menamparkan dirinya sendiri. Dan dengan cepat bertobat, "Saya mengatakan sesuatu yang salah dengan mulut saya. Tolong maafkan saya, Tuan Wade." Setelah itu, dia memandang Jamisan dan berkata dengan hormat, "Ayah Baptis, yakinlah, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dana. Saya tidak akan pernah mempersulit kamu." Bab 4516. 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Bagi Rudy, pada dasarnya berarti semua bisnis keluarganya telah musnah. Tapi, untungnya, Charlie memberinya waktu 10 tahun untuk membayar uang itu dengan mencicil. Ini juga berarti bahwa selama dia bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan profitabilitas bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin 10 tahun kemudian, dia masih dapat menyimpan setengah dari harta keluarganya. Oleh karena itu, dia juga terpaksa menerima kenyataan ini di dalam hatinya. Selain mengakui bahwa dia tidak beruntung, keinginan terbesarnya adalah membawa putranya yang koma dan memukulinya dengan kejam. Pada saat ini, Charlie membuka mulutnya dan berkata kepada Rudy, "Setelah kamu pergi dari sini, jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, termasuk putramu, aku akan meminta Istana Wanlong mengirim orang untuk membawa seluruh keluargamu ke Suriah." "Apa kamu mengerti?" Rudy sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, bahkan jika Anda memberi saya 10.000 kepercayaan diri, saya tidak berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." "Bagus." Charlie mengangguk, lalu menoleh ke Jamisan dan berkata, "Ingat, kamu juga sama." Jamisan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade.
saya akan tutup mulut. Charlie meliriknya, dan berkata dengan ringan, kamu memiliki senyum lebar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu tutup mulut. Tapi aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang berlebihan. Jika kamu membocorkan apa yang terjadi hari ini, maka nasibmu akan sama seperti Rudy. Jamisan berkata dengan ketakutan, Tuan Wade, bahkan jika saya mati, saya tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Charlie sedikit mengangguk puas, dan berkata, setelah aku pergi, cari rumah sakit yang dapat dipercaya dan tutup mulutmu. Semua orang akan dikirim ke Suriah, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi padamu di sini hari ini. Dan wajahmu perlu dirawat dengan baik. Saya sarankan kamu memakai masker di masa depan. Atau jika kamu tidak membuka mulut, kamu akan tetap menjadi penguasa triad. Ya, terima kasih Tuan Wade atas kemurahan hatimu. Jamisan bersujud untuk berterima kasih padanya, dan akhirnya menghela napas lega. Yang paling dia takuti adalah setelah kejadian hari ini terungkap, dia, penguasa triad, akan benar-benar kehilangan martabatnya. Orang-orang yang keluar untuk nongkrong sebenarnya sedikit yang setia, tapi semuanya sangat sombong. Dia berkuasa hari ini, dan mereka semua seperti anjing, mengibas-ngibaskan ekornya dan berputar-putar di sekitar dirinya dengan sopan. Tetapi begitu dia kehilangan kekuatan suatu hari, mereka akan segera menarik garis yang jelas dengan dirinya. Beberapa bahkan akan berbalik dan menggigitnya dengan ganas. Jika semua orang di jalanan Hong Kong tahu bahwa Jamisan tercabik-cabik hari ini, maka 99% dari ribuan anak buah triad mungkin akan melarikan diri dalam semalam. Tapi selama dia bisa merahasiakan ini, dia akan tetap menjadi penguasa triad besok. Satu-satunya perbedaan adalah ada lebih dari 100 anak buahnya yang hadir hari ini, akan hilang sama sekali. Namun, ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Jangan memandangnya hanya sebagai pemimpin geng, tetapi dia tahu betul kebenaran bahwa jika dia berhasil dalam karirnya, dia akan kehilangan 100 anak buahnya, yang sama sekali tidak berarti baginya. Charlie memandang Jamisan, dan berkata dengan tenang, aset pribadimu harus disumbangkan sebelum besok malam. Kamu tidak diperbolehkan memiliki rumah, mobil, atau bahkan 1 sen pun. Apa kamu mengerti? Jamisan berkata dengan wajah sedih. Tuan, setidaknya Anda tinggalkan rumah untuk saya. Anda tidak dapat membiarkan saya tinggal di tempat yang tidak pasti saat saya berusia 60 tahun. Bab 4517. Charlie berkata dengan dingin. Sejauh yang saya tahu, selain klub malam kamu juga memiliki hotel di bawah komando triad. Saya hanya meminta kamu menyumbangkan aset dengan nama pribadi. Saya tidak mengatakan kamu harus menyumbangkan semua aset orang-orang triad. Kalau sumbangkan semuanya, bagaimana kamu bisa hidup tanpa tempat tetap? Jamisan tidak punya pilihan selain mengatakan dengan jujur, saya mengerti, saya pasti akan melakukannya. Charlie berkata lagi, juga, $1 miliar pertama harus dibayar dalam 3 hari. Jika Istana Wanlong tidak menerima uang dalam 3 hari, saya akan menanyaimu, kamu mengerti? Jamisan menganggukkan kepalanya dan berkata berulang kali, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya mengerti uang itu harus dibayarkan ke rekening Istana Wanlong dalam waktu 3 hari. Kalau ada keterlambatan, saya akan bunuh kerabatku, potong anak baptisku dengan tanganku sendiri. Wajah Rudy menjadi hijau, dan dia berkata dengan wajah sedih, Ayah Baptis, jangan khawatir, tidak akan memakan waktu 3 hari. Saya akan mengirimkan uangnya dalam 2 hari. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata kepada Porter, Porter, jangan lupa periksa dana di tanggal yang sama tahun depan. Kalau dana tidak masuk setelah batas waktu, kamu kirim seseorang untuk mencari orang yang bertanggung jawab untuk akuntabilitas sesegera mungkin. Porter, seorang master yang baru saja melangkah ke alam gelap, dia memiliki hati dan jiwa yang sangat kuat, namun dia masih terpesona oleh keterampilan Charlie yang luar biasa. Dia belum pulih untuk waktu yang lama. Dengan kurang dari 1 kali makan, Charlie sudah mendapat $10 miliar AS untuk Istana Wanlong selama 10 tahun. Efisiensi, teknik, dan manajemen mikro membuat Porter tercengang. Ini juga membuatnya semakin mengagumi Charlie. Benar-benar berbeda dari caranya yang tidak tersenyum sepanjang hari. Charlie selalu bisa memberikan pukulan fatal kepada lawannya dengan senyuman. Alam semacam ini benar-benar di luar jangkauannya. Jadi, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, tolong jangan khawatir. Bawahan akan memastikan mendapatkan dana tepat waktu. Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, saya sarankan kamu memikirkan saluran lain. Kirim Hamid $100 juta AS dari miliaran dolar AS ini setiap tahun.
Kalau kamu ingin mempertahankan kepentingan mutlak Istana Wanlong di wilayah setempat, kamu harus memastikan kekuatan Hamid terus meningkat. Lelaki tua itu juga kenalan saya. Saya harus membantunya dalam setiap situasi dan alasan. Tanpa ragu, Porter menangkupkan tangannya dan berkata, yakinlah, Tuan Wade, bawahan pasti akan menyerahkan uang itu kepada Hamid melalui saluran yang paling aman secepat mungkin. Oke, Charlie tersenyum dan berkata, beritahu bawahanmu. Kirim sekelompok orang dan kirim teman-teman kecil triad ini ke kapal. Pembangunan surya berjalan lancar. Para pemuda seperti mereka ini harus melakukan bagian mereka. Baik, Porter segera memerintahkan Zain. Zain, segera bersiap. Zain segera mengangguk. Bawahan patuh. Ada isak tangis di seluruh tempat kejadian. Para gangster ini yang tidak takut pada apapun. Dengan tato naga dan lukisan Phoenix di tubuh mereka, yang dapat memegang parang dan meretas sepanjang jalan dari Causeway Bay sampai New Territories, menangis ketika mereka mengira akan memulai perjalanan 10 tahun yang panjang di Suriah. Mereka terlihat seperti gadis berusia 3 tahun. Charlie benar-benar kesal dengan tangisan mereka. Dia berkata kepada Porter, Porter, ingat siapa saja yang menangis. Beri mereka masing-masing tambahan 2 tahun. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang segera berhenti menangis. Dan beberapa tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajah mereka dengan paksa, atau menggigit tangan mereka. Di mata mereka, Charlie telah menjadi iblis di antara iblis. Mereka lebih baik mati daripada berani menyinggung Charlie lagi. Charlie menghela napas saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir anak laki-laki muda dan berbahaya yang terkenal di Hong Kong itu kuat. Tapi saya tidak menyangka mereka bahkan tidak dapat bertahan dalam satu putaran. Saya sangat kecewa, membosankan. Saya mundur dulu. Charlie memandang Sean, yang masih sangat terkejut, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Long, menurut rencana kita sebelumnya, saya akan menginap di rumahmu, bukan? Bab 4518. Kata-kata Charlie membuat Sean kembali sadar. Dia sangat gembira. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia berkata dengan bersemangat, Tuan Wade, seperti yang Anda katakan. Anda tinggal di rumah saya. Bukankah itu sudah kita sepakati? Jika Anda mau, Anda bisa tinggal lama. Charlie sedikit tersenyum. Tuan Long terlalu sopan. Setelah itu, dia berbalik, menatap Marianne yang masih kaget dan heran, dan berkata, Nona Marianne, sebaiknya saya pergi dengan mobilmu saja, tidak apa-apa. Marianne masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia bereaksi sedikit lamban. Melihat Marianne tidak berbicara, Sean berkata, Marianne, Tuan Wade berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak menjawab? Baru pada saat itulah Marianne kembali sadar. Dia membelai rambut di antara pelipisnya dengan panik, dan berkata kepada Charlie, ya. Charlie mengangguk, lalu menoleh ke Porter dan berkata, aku pergi dulu. Aku serahkan tempat ini padamu. Porter menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah, Tuan Wade, bawahan akan melakukan pekerjaan dengan baik. Charlie menoleh untuk melihat Jamisan lagi, dan berkata dengan ringan, Tuan Star, saya pergi, apa kamu ingin mengatakan sesuatu? Jamisan, yang sedang berlutut buru-buru membungkuk, tanpa mengangkat kepalanya. Dia dengan hormat berkata, selamat kepada Tuan Wade. Charlie melambaikan tangannya, apa yang kamu lakukan salah? Saya sudah memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Tubuh Jamisan bergetar, dan dia menggonggong beberapa kali. Wow, guk, guk. Charlie mengangguk. Tuan Star memang sadar akan urusan saat ini. Sepertinya bukan kebetulan kamu bisa masuk ke posisi ini hari ini. Melihat Charlie akan pergi, pelatih lain yang masih berlutut mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, Tuan Wade, saya berani meminta Anda untuk mengizinkan saya kembali ke Istana Wanlong. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Istana Wanlong. Saya tidak akan pernah melanggar peraturan lagi. Charlie meliriknya, dan berkata dengan ringan, kamu merosot dan bersedia membantu para pelaku kejahatan. Saya sudah berbaik hati tidak memberimu pelajaran karena kamu pernah bergabung di Istana Wanlong. Itu sudah merupakan bantuan ekstrajudisial bagimu. Aku tidak bisa mengizinkanmu kembali ke Istana Wanlong. Phoenix lain menundukkan kepalanya karena malu. Tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Charlie memikirkan sesuatu, dan berkata, yah, kebetulan kamu dan kelompok anak-anak triad ini pergi ke Suriah untuk membantu pembangunan. Kamu bisa terus melatih mereka dan urus geng ini. Kalau kamu tampil cukup baik, aku bisa mempertimbangkan kamu kembali ke Istana Wanlong. Phoenix berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade.
Terima kasih, Tuan Wade. Charlie tidak memandangnya lagi, dan berkata kepada Marianne, Nona Marianne, ayo. Marianne mengangguk dengan gugup, lalu mengikuti Charlie keluar. Xiaon mengikuti di belakang keduanya, dengan senyum gembira di wajahnya. Meski masih belum tahu siapa identitas Charlie, tapi melihat Charlie berjalan begitu dekat dengan putrinya, dia bahagia. Sebelumnya, dia ingin putrinya memikat hati Charlie. Namun kini, di matanya, Charlie bukan lagi pria biasa, melainkan bos super seperti malaikat yang turun ke bumi. Penuh aura kuat di sekujur tubuhnya. Sekarang dia tidak sabar menunggu Charlie mengambil Marianne dan menggigit umpannya. Kalau berhasil, dia akan memiliki pendukung di masa depan. Faktanya, meskipun Xiaon sangat kaya di Hong Kong, dia bukanlah yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela napas dan bergumam. Di Hong Kong ini, kalau ingin menjadi yang teratas, selain punya uang, juga harus memiliki harga diri. Jika hanya punya uang dan tidak memiliki keagungan yang cukup, akan sering menimbulkan bencana. Bab 4519. Bagaimana keluarga Long menjadi orang terkaya di Hong Kong saat itu? Begitu kuat. Tapi masih ada orang yang berani menculik putra tertua mereka. Itu sama denganku. Meskipun saya menjadi salah satu orang terkaya di Hong Kong, saya masih tidak memiliki pengaruh mutlak saat menghadapi orang seperti Jamisan. Jika Jamisan menantang saya akan ketakutan. Pada akhirnya, saya hanya bisa berdamai dengannya, atau menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti saat saya baru datang ke sini, saya hanya bisa pasrah dan berjanji memberi Jamisan $5 juta untuk membawa putri saya pergi. Tapi, cucunya yang memicu putriku, dan saya harus membayarnya $5 juta sebagai kompensasinya. Ini kerugian terbesar dari memiliki uang tetapi tidak ada keagungan. Jika saya dapat memiliki pendukung seperti Charlie, itu akan sangat berbeda. Keberadaan macam apa Charlie ini? Dia menguasai sebenarnya dari Istana Wanlong. Kalau ingin berteman dengannya, yang terbaik adalah jika dirinya menjadi pacar Marianne. Saya akan bisa berjalan bebas di Hong Kong. Bukan hanya Hong Kong, saya bisa berjalan bebas di seluruh dunia. Memikirkan hal ini, Xiaon sangat bersemangat. Di luar pintu Club Wave, selain Tesla Marianne, ada beberapa Rolls-Royce. Dua di antaranya adalah mobil Xiaon dan rombongannya. Rombongannya masih menunggu di dekat mobil saat ini. Melihat dia keluar, dia langsung berkata dengan hormat, Tuan, Nona. Bajingan, Xiaon tiba-tiba menanyakan wajahnya, dan dengan marah memarahi beberapa orang. Mengapa kalian tidak menyapa Tuan Wade? Beberapa orang terkejut, dan dengan cepat berkata dengan hormat kepada Charlie, Halo, Tuan Wade. Charlie menganggap itu lucu, namun dia tetap mengangguk dengan sopan sebagai jawaban. Pada saat ini, Xiaon berkata kepada Charlie dengan wajah tersanjung, Tuan Wade, karena Anda ingin bersama Marianne, saya tidak akan membuat masalah dengan Anda. Melihat penampilan menyanjung ayahnya, Marianne memiliki beberapa pendapat di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi, dia menyerahkan kunci mobil kepada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, kamu yang menyetir. Saya sedikit lelah, mungkin tidak bisa mengemudikan mobil. Marianne tidak sengaja mengudara, tetapi yang terjadi membuatnya sangat gugup. Detak jantungnya masih cepat hingga sekarang, dan seluruh tubuhnya agak lemah. Dia tidak berani mengemudi. Charlie juga memahami masalahnya dengan sangat baik. Dia mengambil kunci mobil, tanpa diduga. Xiaon berkata dengan wajah mencela, Marianne, beraninya kamu berteriak pada Tuan Wade. Jangan lupa Tuan Wade tamu terhormat keluarga kita. Charlie segera berkata, Tuan Long, ini masalah sepele. Melihat Charlie membela Marianne, Xiaon segera tersenyum dan berkata dengan gembira, benar. Tuan Wade, Anda benar. Ini salah saya, ini sepele. Setelah itu, dia berkata kepada putrinya, Marianne, ayah salah. Jangan ambil hati. Kalau kamu lelah, kamu istirahat saja di mobil. Tuan Wade pasti akan menjagamu. Marianne tidak terlalu menyukai wajah ayahnya. Dia berjalan ke mobil menoleh ke belakang, membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Charlie memandang Xiaon dan berkata, Tuan Long, ayo kita pergi. Oke, Xiaon berkata sambil tersenyum. Tuan, silakan. Charlie duduk di dalam mobil Tesla, dan begitu dia menyalakan mobil, Marianne memandangnya dan bertanya dengan serius, Charlie, siapa kamu? Bab 4520. Saya, Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan tenang saat mengemudi, sudah kubilang, namaku Charlie Wade, umurku 28 tahun.
dan aku dari daratan Cina. Marianne bertanya, kamu asisten Isu Siping kan? Kalau kamu hanya asisten, mengapa seluruh istana Wanlong bisa menjadi milik kamu? Charlie melihat ke depan, dan sambil mengarahkan kendaraan untuk berbelok ke kiri, dia dengan santai berkata, bukan saya yang menciptakan istana Wanlong dan saya tidak membayar mereka. Saya memiliki kebaikan kepada Porter, Master Istana Wanlong. Dia secara sukarela membuat seluruh istana Wanlong setia padaku. Saat dia mengatakan itu, Charlie berhenti, dan kemudian berkata, adapun asisten Isu Siping, saya hanya seorang tamu di sini. Saya hanya melakukan perjalanan bisnis. Kamu seharusnya sudah mendengar dari ayahmu bahwa Isu Siping memiliki pengawalan bersenjata, dengan kerja yang sama yang erat dengan Istana Wanlong. Keselamatan pengiriman adalah yang pertama di dunia. Begitulah cara saya terjadi jembatan. Marianne bertanya dengan bingung. Porter adalah penguasa Istana Wanlong. Kalau dia menginginkan orang dan uang, bagaimana dia bisa menghiburmu? Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak nyaman menjelaskan masalah ini secara detail. Tapi memang demikian. Marianne bertanya lagi. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di Hong Kong? Saya tidak percaya dengan latar belakang kamu. Kamu secara pribadi hanya ingin membahas kerja sama dengan ayah saya. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah mengetahuinya? Aku di sini untuk memimpin keadilan. Marianne bertanya, keadilan macam apa yang mengharuskan kamu datang dan memimpinnya sendiri? Charlie berpikir dan berkata, pihak lain adalah teman ayah saya sebelum kematian. Dia mengalami beberapa hal yang tidak adil. Saya datang untuk membantu menegakkan keadilan. Dengan mengatakan itu, Charlie tidak menunggu Marianne untuk berbicara. Dia melanjutkan, kalau kamu ingin bertanya kepada saya keadilan seperti apa yang saya junjung tinggi, saya belum dapat memberitahu saat ini. Apa yang saya bisa beritahu? Keadilan ini akan segera datang. Saat masalah ini selesai, saya akan meninggalkan Hong Kong, dan ini tidak akan berdampak terlalu besar pada hidup Anda. Saat Charlie mengucapkan kata-kata ini, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Meskipun Sean memang bukan orang yang baik, dan dia pernah mengingkari janjinya kepada ayahnya, dia memiliki seorang putri yang baik. Oleh karena itu, untuk wajah Marianne, dia tidak bermaksud menghukum Sean terlalu keras. Namun, semua ini harus didasarkan pada keberhasilan menyelesaikan semua krisis Paman Janus. Atur Paman Janus tinggal di Hong Kong secara terbuka. Atur Paman Janus dan keluarganya tidak diancam oleh siapapun. Dan semua yang disebut petinggi di Hong Kong, termasuk Sean, harus menghormati Paman Janus. Jika ini tercapai, dan Sean dihukum dengan benar, dalam pandangan Charlie, itu akan dianggap sebagai solusi yang memuaskan. Faktanya, setelah mengejutkan Jamisan dan Rudy, Charlie ingin berbalik dan bertanya kepada Sean apakah dia masih ingat janji yang dia buat untuk Curtis saat itu. Tapi ketika kata-kata itu akan keluar dari bibirnya, Charlie menahannya. Dia secara belum langsung mengungkapkan identitasnya kepada Sean adalah karena dia tidak ingin Marianne tahu bahwa dia datang untuk memberi pelajaran pada ayahnya. Tidak peduli seberapa bajingan Sean, dia ayah Marianne. Meskipun Marianne selalu penuh kebencian terhadap Sean di permukaan, Charlie dapat melihat bahwa dia masih memiliki cinta yang mendalam untuk Sean di dalam hatinya. Sean membeli seluruh jalan untuknya, kehilangan uang untuk mengembalikan kenangan masa kecil Marianne setelah kehilangan ibunya, dan berani memasuki klub malam sendirian untuk bernegosiasi dengan Jamisan untuknya. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan putri. Oleh karena itu, Charlie agak mengubah penampilan tentang Sean. Dia berencana menghindari Marianne sebanyak mungkin saat menangani masalah Sean. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.